sekolah di rumah hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya tetap semangat ya di rumah, tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, setelah libur sekian lama, hari ini kita lanjut belajar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang adab-adab ya. Hari ini kita akan belajar tentang adab-adab. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Adab-adab berdoa. Tangan diangkat, kepalanya menunduk. Doa dengan tertib dan tenang. Membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, agar semua kegiatannya kita diberkahi oleh Allah, selalu kita awali dengan berdoa. Baiklah anak-anakku sekalian, adab yang akan kita pelajari hari ini adalah adab makan ya. Jadi adab yang akan kita pelajari hari ini adalah adab makan. Ya, sebelum lanjut belajar adab makan, ayo kita dengar bersama-sama lagu dari Nusa dan Rara berikut ini. Let's go! Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Wah, sudah lihat kan bagaimana lagunya Nusa dan Rara? Sangat seru. Ya, Nusa dan Rara adalah contoh anak soleh yang kalau dia makan, kalau dia minum sesuai dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Adab makan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Ya, jadi anak-anakku, tangan kita ini kotor ya. Di tangan kita ini banyak kuman. Jadi, agar kumannya tidak ikut masuk ke dalam perut kita, sebelum kita makan, tangannya dicuci terlebih dahulu. Dicuci sampai ke sela-selanya supaya kumannya hilang semuanya. Oke. Kemudian, adab makan yang kedua adalah berdoa sebelum makan. Ya, anak-anakku, kita kalau sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Apa sih doa sebelum makan itu? Sebelum makan hendaknya kita membaca bismillah. Ya, sebelum makan hendaknya kita membaca bismillah. Boleh juga kita tambahkan Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke ya. Tapi kalau belum hafal, boleh kita baca bismillah saja. Oke? Yang pertama tadi mencuci tangan, yang kedua membaca bismillah. Yang ketiga, anak-anakku, saat kita makan sambil duduk. Jangan kita makan sambil berdiri, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Ya, jadi tidak boleh ada anak-anak soleh yang makan atau minum sambil berdiri. Kenapa? Orang yang makan dan minum sambil berdiri itu temannya setan, akan diikuti oleh setan. Apa yang kita makan dimakan juga sama setan. Ya? Makan berdiri temannya setan. Ya, tidak ada yang mau jadi temannya setan kan? Ustazah juga tidak mau. Jadi anak-anaknya Ustazah jangan mau ya berteman dengan setan. Baiklah, yang pertama tadi kita mencuci tangan. Yang kedua kita membaca bismillah. Yang ketiga kita sambil duduk, makannya sambil duduk. Nah, yang keempat. Nah, apa sih adab makan yang keempat? Adab makan yang keempat adalah makan menggunakan tangan kanan. Ya, makan menggunakan tangan kanan. Kita makan pakai tangan kanan. Kalau misalnya makannya pakai sendok, sendoknya disimpan di tangan kanan, baru kita makan. Oke? Makan pakai tangan kanan. Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua membaca bismillah. Yang ketiga sambil duduk. Yang keempat makan pakai tangan kanan. Nah, anak-anakku, kemudian adab makan yang kelima apa? Nah, adab makan yang kelima adalah makan jangan tergesa-gesa. Makannya jangan cepat-cepat. Makannya pelan-pelan saja sampai habis. Kemudian selanjutnya makan tidak tergesa-gesa. Makannya tidak tumpah-tumpah. Ya, makan tidak tergesa-gesa, makan tidak tumpah-tumpah. Selanjutnya, adab makan selanjutnya adalah kita tidak boleh mencela makanan. Kita tidak boleh menghina makanan. Nah, bagaimana sih itu mencela makanan? Nah, misalnya di depan kita ini ada makanan enak, tapi kita tidak suka. Misalnya mama buatkan nasi goreng, kita bilang, ih mama, saya tidak suka nasi gorengnya, tidak enak. Nah, tidak boleh kita mencela makanan. Kalau kita tidak suka, tinggalkan. Jangan mencela makanannya, jangan menghina makanannya. Oke anak soleh, yang terakhir, kalau kita makan makanannya panas atau minumannya panas, jangan ditiup. Ya, jangan ditiup. Kalau bisa, kalau kita sudah mau cepat-cepat makan, mau cepat dingin, dikipas. Boleh pakai buku, boleh pakai kertas, atau boleh pakai kipas angin. Nah, dikipas itu makanannya supaya makanannya cepat dingin. Oke anak-anaknya Ustazah yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar adab makan. Ya, adab makan yang pertama tadi ada yang masih ingat? Ya, yang pertama tadi sebelum makan kita mencuci tangan. Kemudian kita berdoa membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan sambil berdiri karena makan berdiri temannya setan. Pintar. Kemudian yang keempat, kita makan menggunakan tangan kanan. Yang kelima, makannya tidak tergesa-gesa. Yang keenam, makan tidak boleh tumpah-tumpah. Yang ketujuh, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh menghina makanan. Dan yang terakhir, kalau kita makan makanannya atau minumannya panas, kita kipas sampai dingin. Tapi kalau kuat makannya makan sambil panas-panas,
Hebat. Apa tidak usah ditiup. Tapi Ustazah rasa susah ya, makannya panas-panas, mesti kita kasih dingin-dingin dulu. Oke, anak-anaknya Ustazah yang soleh dan soleha, alhamdulillah selesai sudah belajar adab makan kita hari ini. Tetap semangat ya di rumah. Ini adab makan jangan cuma dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Kalau kita makan harus beradab. Kalau kita makan sesuai dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anaknya Ustazah, alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ya mohon maaf ya, mungkin suaranya Ustazah hari ini kurang baik. Ustazah lagi kurang sehat. Ya mohon doanya anak-anaknya Ustazah yang soleh, yang soleha di rumah. Semoga Ustazah cepat sembuh ya. Dan jika ada anak-anaknya Ustazah di rumah yang lagi kurang sehat, Ustazah juga akan mendoakan semoga kita semua sehat walafiat. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya. Ya, alhamdulillah anak-anakku. Ya, Ustazah kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.